Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah SPM, Sistem Pengendalian Manajemen ya, yang pada awalnya teman-teman mata kuliah ini dengan Ibu Rina, kemudian dengan Pak Sapik, 4 pertemuan dan 4 pertemuan terakhir itu dengan saya gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini, karena saya sudah lihat beberapa materi dari Bu Rina, Pak Sapik itu sudah mewakili dari semua keseluruhan, hanya saja prakteknya nanti teman-teman dengan saya lebih banyak praktis gitu ya, berlatih bagaimana cara bisa menggunakan tools atau alat-alat yang bisa dipakai dalam pengendalian manajemen. Salah satunya itu adalah Kanban. Ya, jadi Kanban ini itu dari bahasa Jepang yang artinya memvisualisasikan sesuatu gitu ya. Jadi memvisualisasikan pekerjaan itu bisa masuk di dalam sistem pengendalian manajemen. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada namanya to do gitu ya, in progress, dan nah ini contoh. Jadi dari background gambar saya itu kan bisa kelihatan. Nanti akan banyak kita membahas tentang ini, dan setelah teman-teman mempelajari ini, learning objektifnya itu adalah teman-teman paham bagaimana cara menggunakan Kanban itu sendiri, kemudian bagaimana cara mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya prioritas sehingga mudah dalam melakukan pengendalian manajemen. Nah, itu nanti ada 4 langkah nanti yang kita akan paparkan. Nanti tugasnya di akhir teman-teman akan masuk ke satu platform ya, masuknya nanti di kanbantool.com gitu ya. Jadi nanti coba untuk kalian berpraktek di sana. Nanti saya akan tuliskan di Google Classroom-nya ya. Jadi coba untuk melakukan suatu praktek, misalnya kegiatan apa, bagaimana cara melakukan pengendalian manajemennya. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi, Kanban itu berasal dari bahasa Jepang, artinya memvisualisasikan sesuatu. Nah, di sini dipakai untuk memvisualisasi pekerjaan. Jadi kalau teman-teman lihat nih di gambar, ada banyak sticky note. Kira-kira kalau kalian punya sticky note kayak gini, kalian akan kebingungan nggak? Pastinya akan kebingungan gitu ya, karena tidak tersusun dengan rapi. Misalnya ada yang warna merah, ada yang kuning, ada yang hijau, tapi tidak dikelompokkan gitu ya. Kita nggak tahu yang mana yang jadi deadline, kita nggak tahu yang mana pekerjaan, yang mana catatan atau sesuatunya. Jadi langkah pertama itu kita harus memvisualisasi dulu pekerjaan kita tuh seperti apa. Makanya penting di dalam sistem pengendalian manajemen ada yang namanya tupoksi gitu ya, pembagian kerja. Nah, baik, ini contoh gitu ya, pembagian kerja misalnya. Kalau di dalam suatu perusahaan biasanya ada yang menerima order gitu ya. Kemudian ada bagian finance-nya untuk melakukan pembayaran gitu ya. Ambil contoh misalnya teman-teman beli sesuatu di e-commerce, contoh misalnya Shopee, Tokopedia atau Bukalapak atau yang lain. Biasanya kita milih dulu nih barang apa yang ingin kita beli ya. Itu kan ada bagian order yang menerima gitu ya. Yang kalian pesan. Akhirnya dia sudah terima, masuk keranjang gitu ya, masuk kalian ingin beli, baru melakukan pembayaran. Nanti pembayaran itu di finance ada banyak pilihan pembayaran, ada yang berbagai macam jenis bank gitu ya, kemudian bisa pakai PayPal, kartu kredit, ataupun bisa pakai cryptocurrency gitu ya, kayak Bitcoin, kayak gitu-gitu. Itu kan ada pilihannya, itu nanti diurus oleh tim finance, artinya pembayaran. Kemudian kalau sudah selesai dibayar, tentunya harus dikirim gitu ya. Di bagian pengiriman ini nanti warehouse-nya mendispatch gitu ya. Ini dikirim kemana, ini dikirim kemana. Karena kalau kita belajar ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning, itu kita harus bisa memangkas yang namanya
bagian-bagian yang tidak terlalu penting di dalam perusahaan karena bisa makan biaya gitu ya. Jadi memang harus bisa seminimal mungkin kita meng-cut yang pengeluaran yang nggak penting di perusahaan. Kemudian sampai dikirim gitu ya, yang tukang deliverynya pun ada, misalnya pakai JNE atau apalah sebut gitu ya, semua banyak pengiriman gitu ya. Nah, ini kan salah satu. Tentunya untuk pembagian kerja jelas gitu ya. Nah, nanti bagaimana fungsi Kanban itu sendiri? Ini adalah tadi seperti yang saya bilang untuk mempermudah. Makanya sistem pengendalian manajemen itu kan intinya untuk mempermudah kerjaan, kita bisa membagi. Nah, ini gambaran umumnya, nanti slide selanjutnya akan memperjelas teman-teman lagi bagaimana cara atau proses yang dilakukan menggunakan Kanban ini gitu ya. Oke, ini tadi sticky note saya bilang ada banyak sekali warnanya gitu ya, bahkan biasanya saya pakai yang kayak gini ya, kita teman-teman juga biasanya tahu yang kayak gini kita pakai di buku misalnya gitu ya. Tapi selama ini kita hanya menggunakan ya semaunya kita nggak tahu kalau yang warna merah apa gitu ya, biru apa. Dan ternyata itu ada artinya juga, ada pemaknaan gitu ya. Ada sesuatu yang misalnya urgent gitu ya, harus dikerjakan cepat, ada sesuatu yang ada deadline-nya, itu nanti harus disesuaikan juga warna dalam ini gitu ya, menggunakan Kanban tadi. Jadi banyak sekali warnanya, tapi itu harus disepakati oleh institusi, disepakati oleh perusahaan itu sendiri. Jadi semua coworker kita atau yang bekerja dengan kita itu paham penggunaan sticky note-nya ini gitu ya. Oke, ini contoh gitu ya, write down each touch of spread sticky note. Jadi semua pekerjaan itu kita harus tuliskan di dalam situ. Misalnya kita tadi melakukan yang namanya suatu transaksi, ya transaksi misalnya tadi yang bagian finance-nya nanti ada hubungan dengan akuntansi gitu kan, karena ada cash flow, misalnya ada yang transfer dari Bank BCA, ada yang BRI, itu beda-beda nanti kan, tapi tetap harus dituliskan gitu ya. Kalau sudah terkirim berarti sudah selesai, atau sudah diterima berarti sudah selesai. Karena sebelum kita menagih gitu ya, mengeluarkan info apa namanya kwitansi, kan ada invoice dulu. Nah, itu nanti bagaimana kita menggunakan Kanban ini bisa kelihatan gitu ya. Oke, ini contoh lagi gitu ya, untuk berbagai macam pekerjaan, coba untuk menggunakan different colors gitu ya, untuk bisa membedakan pekerjaan-pekerjaan yang kiranya penting. Bisa saja nanti bagian finance warna merah gitu ya, biru misalnya dari bagian marketing, kemudian coklat misalnya bagian akuntansinya atau apa, itu nanti tergantung dari kesepakatan dari organisasi tersebut gitu ya. Nah, ini contoh tadi yang kita sudah ini kan, tapi ini masih membingungkan karena belum menggunakan yang namanya Kanban tadi gitu ya. Ini masih secara umum biasanya gitu ya. Masih membingungkan karena warnanya hampir sama semua, kuning gitu ya. Yang merah ada satu gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang beda mesannya gitu ya, ordernya berbeda atau ada spesifikasi khusus, ya bisa saja dibedakan, tapi secara keseluruhan ini masih membingungkan gitu ya. Nah, Kanban itu sendiri nanti tidak seperti ini gambarannya, dia menggunakan platform dan itu apa namanya online gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya di akhir. Oke, kemudian ini tadi yang seperti saya bilang ada backlog. Backlog ini sesuatu yang kita ingin kerjakan gitu ya. Kemudian to-do-nya apa, schedule-nya seperti apa, nanti ada fokusnya, ada timing di sana, misalnya 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan gitu ya, bagaimana progresnya sampai dia selesai. Nah, ini nanti ini sudah hampir mengarah ke Kanban gitu ya, proses pembuatan tabelnya. Nah, ini sudah hampir mirip dengan Kanban gitu ya. Jadi di sini ada to do, in progress, done. Jadi kita ingin melakukan sesuatu, tadi melakukan misalnya hari ini kita ada perkuliahan SPM ya. Malam tadi saya sudah bikin misalnya linknya untuk kalian ikut. Kemudian saya sudah bikin PowerPoint-nya misalnya, itu di backlog gitu ya, sebelum di to do ini. Nah, ketika sudah, ini hari ini saya sudah melakukan perkuliahan dengan teman-teman, berarti masuk, saya angkat,
masukkan ke to do gitu ya, perkuliahan SPM misalnya. Ini kan masih dalam progres nih. Bisa saja saya angkat, masukkan di dalam progres. Kalian sudah selesai, nanti perkuliahan, baru saya masukkan, saya angkat lagi, ditaruh di done. Artinya perkuliahan sudah selesai, sudah gitu ya. Nah, itu kan manajemen ya. Jadi kalau pekerjaannya sedikit, memang nggak perlu yang kayak gini gitu. Tapi di dalam suatu organisasi, nanti di dalam suatu perusahaan, itu kan pekerjaannya banyak. Makanya perlu dibantu untuk melakukan pengendalian manajemennya. Nah, ini tadi contohnya saya bilang gitu ya. Jadi tinggal diangkat nih sticky note-nya. Anggapannya gitu ya, ini sticky note tinggal diangkat, ditaruh di mana, di mana, di mana. Ya. Jadi kayak misalnya self development misalnya, ini sudah selesai, kita tinggal angkat yang warna biru ini, taruh di done, kayak gitu ya. Ini contoh masih kita lewat saja, sama. Jadi nanti tinggal kalian mau bikin apa gitu ya untuk pekerjaannya nih. Jadi kayak di sini kan ada offer, menawarkan, negosiasi kontrak sampai close suatu pekerjaan. Nanti tinggal kalian bikin judul-judul di atas itu, nanti bisa judulnya bisa dibikin gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh. Kebetulan saya untuk Kanban ini menggunakan beberapa platform, ada yang dari kanbantools.com tadi, sama juga dari Trello. Nanti saya akan kasih lihat apa bedanya gitu ya. Oke, kemudian limit work in progress. Jadi langkah yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, kita kan dalam suatu pekerjaan di dalam organisasi atau institusi tadi, kita nggak bekerja sendirian, kita bisa membagi pekerjaannya gitu ya. Nah, seperti misalnya contoh tadi kami mengajar mata kuliah SPM, ada 3 orang, tim teaching, Ibu Rina, Pak Safik, dan saya. Kan kelihatan nanti backlognya, misalnya kami mengajar SPM untuk semester ini. Sudah diselesaikan oleh Ibu Rina sampai 6 pertemuan, misalnya sampai UTS. Kemudian disambung oleh Pak Sapik 4 pertemuan, disambung oleh saya. Akhirnya kan kita tahu bagaimana pekerjaannya. Kemudian kalau ada tugas di situ nanti ketahuan tugasnya apa. Kemudian yang disampaikan apa gitu ya. Jadi kelihatan dan tersusun. Akhirnya pengendalian manajemennya rapi gitu ya. Jadi di sini kan dituliskan, with 2 hands you can juggle only few balls before you start dropping them gitu ya. Jadi intinya kalau kita punya tim yang solid, yang kita bisa mengendalikan pengendalian manajemennya, itu akan lebih mudah gitu ya. Kebayang kalian kalau saya nggak tahu apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rina dan Pak Sapik, nanti saya bisa menyampaikan ulang gitu ya ke double atau apa gitu. Itu kan karena pengendalian manajemennya kurang rapi misalnya gitu ya, nggak ada yang namanya koordinasi sebelumnya ya. Jadi penting sekali penggunaan Kanban ini di dalam suatu pengendalian manajemen. Sebenarnya ada banyak tools gitu ya. Makanya nanti di beberapa pertemuan saya akan sampaikan. Tapi yang pertama ingin saya kenalkan itu Kanban gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya. At 100% capacity you have minimal throughput gitu ya. Jadi ya kita bekerja misalnya 24 jam gitu ya. 7 hari misalnya. Atau ya anggaplah kita bekerja separuhnya gitu ya. Kita nggak akan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan itu dengan cepat kalau segala sesuatunya tidak di manajemen, tidak dilakukan pengendalian dengan baik. Lihat di sini, ini akan terjadi crowded gitu ya, macet total gitu ya. Coba dibayangkan misalnya nanti disesuaikan. Ada jalur untuk orang pejalan kaki gitu ya, ada jalur untuk mobil, ada jalur untuk bus, ada yang untuk kendaraan. Kira-kira bisa lebih cepat, tapi kalau sudah seperti ini pekerjaannya lebih sulit gitu ya. Dan tidak seperti Kanban tadi yang bisa diangkat-angkat sticky note-nya gitu ya. Kalau ini gimana mau ngangkat mobil ini untuk menyusun, nggak bisa. Jadi harus dari awal memang harus dipetakan dulu. Ini yang mana, ini yang mana gitu ya. Saya harap teman-teman paham dari gambar ini, intinya dari awal pintu masuknya itu harus sudah dibedakan. Misalnya ini jalan tol, ini untuk mobil sedan gitu ya, ini untuk bus, ini angkutan apa segala macam, kan biasanya dibedakan gitu ya. Nah, ini kan nggak tentu arah gitu ya, yang pejalan kakinya kemana gitu ya, ada yang naik sepeda, kelihatan gitu. Dan mau mobil yang sifatnya sedan, kemudian yang angkutan apa segala macam, semeraut ya. Sama nanti dengan pekerjaan kalian, kalau kalian tidak menggunakan pengendalian manajemen dalam bekerja dan tidak dibantu dengan tools-tools tadi, maka susah untuk kita melakukan pengendaliannya.
Oke, ini Kanban ini seperti menggunakan flow gitu ya. Kita kalau di lampu merah itu kan ada flow-nya. Kita tahu udah kalau lampunya kuning berarti mau merah nih, kita harus sudah hati-hati. Kemudian nunggu dulu sebentar, hijau berangkat gitu ya. Nah, terkadang saya aneh juga gitu ya. Jadi kalau katanya Cak Lontong gitu ya, manusia itu aneh. Di lampu merah tuh nungguin lampu hijau. Setelah lampu hijaunya ada, terus ditinggalin gitu ya. Ya nggak kayak gitu ya. Maksudnya di pengendalian manajemen ini deadline gitu ya. Kita tahu yang kuning itu misalnya sudah mau deadline, misalnya udah mau minggu depan atau apa. Dan pastikan kalau kalian bekerja itu misalnya deadline-nya hari Minggu. Sabtu sudah selesai semua. Jadi hari Minggunya sudah done gitu ya. Jangan karena deadline-nya hari Minggu ya Minggu malam gitu ya, atau lu mengerjakan akhirnya kan nggak sesuai. Ini kan kebanyakan mahasiswa juga seperti itu, mengerjakan tugas atau apapun SKS gitu ya, Pak, akhirnya nggak maksimal. Nah inilah yang jadi ilmu manajemen ini kan penting sekali memang untuk mengatur nggak jauh-jauh nanti dengan waktu dan time schedule gitu ya. Jadi ini ada rambu-rambunya gitu ya. Jadi mudah untuk kita kalau ada rambu-rambunya. Tapi kalau nggak ada rambu-rambunya, nggak ada yang memetakan tadi, maka susah gitu ya. Bisa saja terjadi kecelakaan, tabrakan gitu ya di lampu merah yang banyak persimpangan. Kalau nggak ada rambu-rambunya kan susah. Kita bekerja nggak bisa ambil semua pekerjaan, kita harus prioritaskan yang mana gitu ya. Ada yang menjadi unsur prioritas dalam bekerja. Oke, ini start by putting limits on the columns in which work is being performed gitu ya. Jadi limitation ini tadi apa ya? Kalau di dalam suatu pekerjaan yang sangat penting, kita harus bisa fokus tadi seperti yang saya bilang. Don't try to work on more than two things at a time gitu ya. Jadi memang bagus multitasking gitu ya, kita bisa mengerjakan sesuatu. Tapi kalau halnya yang sifatnya penting kayak accounting, finance, ya kalian harus fokus misalnya di satu pelanggan. Nanti salah mengirimkan invoice, salah mengirimkan ini, salah melakukan yang namanya misalnya macam-macam gitu ya. Nanti gaji karyawan ada yang masuk, ada yang enggak gitu ya. Karena misalnya kerjanya multitasking, mengerjakan sesuatu. Nah, hal lain bolehlah kalian multitasking, tapi kalau sudah bekerja yang sifatnya krusial gitu ya, apalagi berhubungan dengan keuangan dan yang lain-lain, itu coba untuk seperti yang saya bilang tadi ya, don't try to work on more than two things gitu ya, at the time. Jadi coba untuk selesaikan satu persatu, kita limit progresnya gitu ya. Jadi selesai satu orang baru pindah lagi, jangan ditinggalkan gitu ya. Seperti yang saya lihat biasanya kalau di supermarket gitu ya, sebut saja kayak di Alfamart, kan nggak bisa tuh sistemnya melayani untuk dua orang sekaligus, pastinya kita harus antri gitu ya kalau sebagai consumer gitu. Kita mau bayar misalnya, tapi ternyata masih ada transaksi, kita harus nunggu dulu transaksi itu selesai, karena memang nanti sistemnya bingung, makanya dibuka dua kasir misalnya atau apa gitu ya untuk mempercepat, karena nggak bisa kita ganggu sistemnya gitu ya. Jadi sistem pengendalian manajemen ini sebenarnya mempermudah kalau kita paham betul bagaimana role play-nya gitu ya. Makanya penting untuk belajar Kanban ini. Nah, jadi contoh di sini ya, saya menggunakan sampah gitu ya, atau waste gitu ya, segala sesuatunya yang bisa didaur ulang misalnya atau ini, itu saya jadikan contoh gitu ya. Jadi flow-nya bisa kita lihat bagaimana sampah ini dikendalikan. Jadi ada sampah yang dari transport, ada yang dari inventory gitu ya, yang belum diproses, kemudian ada motion, whiting gitu ya, overproduction, overprocessing, dan defect. Nah, defect ini sendiri itu yang misalnya kita investing sesuatu, ada makanan yang kadaluarsa atau apa, itu kan kita harus memisahkan juga. Kayak yang sampah transport tadi saya bilang, itu juga kita pisahkan.
Jadi kalau di kota-kota besar gitu ya, atau di negara-negara berkembang, mereka kalau mobil atau kendaraan gitu ya, daripada bayar pajak, mereka mending beli yang baru. Akhirnya banyak numpuk mobil-mobil yang ibaratnya masih bagus, tapi pajaknya sudah habis gitu ya. Akhirnya mereka diinikan lagi gitu ya. Akhirnya harus dihancurkan ulang gitu ya. Nah, itu kan pengelompokan, biasanya dikelompokkan, ada yang mobil-mobil yang SUV gitu ya, sedan apa segala macam, itu dikelompokkan nanti dihancur lagi gitu ya untuk diproses ulang. Tapi ada bagian-bagian part-part yang diambil biasanya kayak mesinnya gitu ya atau apa gitu, itu kan dipisah. Nah, inventory ini kan penyimpanan. Nah, di penyimpanan kita juga biasanya melakukan yang namanya pengelompokan ya. Contoh tadi kayak di Alfamart misalnya, kalian kalau mau belanja sesuatu yang berhubungan dengan dapur, pasti ada satu tempat yang ada di situ orang jual apa, ada yang jual garam apa segala macam gitu ya. Atau intinya penyimpanan, inventory kayak kulkas juga, kalian tahu tuh kalau buka kulkas ada tempat telur, ada tempat buat naruh ini itu gitu ya. Maksudnya ada pengelompokan sama dengan Kanban tadi, ada pengelompokan ya. Pernah dulu di SIA kalau nggak salah saya udah jelaskan, saya kasih lihat bagaimana perusahaan sebesar AliExpress atau Alibaba itu mereka menggunakan robot di dalam inventory mereka. Jadi ngambil segala sesuatunya dia udah tahu gitu ya. Robotnya kan sudah memakai kecerdasan artificial intelligence, jadi dia udah tahu kita perintahkan kemana, dia ngambil kemana, ngantar kemana gitu ya. Jadi penting. Nah, itu motion tadi gitu ya, pergerakan. Ya, dia udah baca algoritmanya seperti apa. Ya. Kemudian waiting for the next production step ini tadi kan kayak kita nunggu dari apa namanya? Dari misalnya dikirimin paket itu kan nunggu kita nunggu. Nah, itu kan masuk juga di dalam proses. Jadi in progress biasanya tulisannya gitu ya, atau masih on the way atau di jalan atau apa gitu bisa ya. Tapi tetap harus ada keterangan itu gitu ya. Saya kita ngirim gitu ya di JNE. Kalau paket yes kan, yes itu kan yakin esok sampai, satu hari gitu ya. Tapi ternyata nggak sampai, ternyata ada kendala misalnya apa gitu kan. Kita bisa cek, ada trackernya gitu ya. Kan di situ ada proses waiting. Nah, kalau overproduction itu kan tergantung dari demand gitu ya. Kita memproduksi sesuatu tapi ternyata kelebihan demandnya nggak sampai segitu, sehingga dianggap itu segala sesuatu yang berlebihan ya. Oke, saya nggak terlalu harus menjelaskan ini lebih banyak, nanti kita lebih banyak fokus gitu ya. Intinya kalian bisa membedakan aja dulu yang mana yang masuk ke dalam bagiannya gitu ya. Oke, jadi kalau kita kehilangan waktu tadi dalam pengelompokan, anggaplah tadi sampah tadi gitu ya, kita akan susah akhirnya ya, sehingga mengakibatkan stres atau menambah nervous gitu ya. Nervous di sini ini menambah kegelisahan gitu ya. Nah, contoh yang paling dekat mungkin dengan teman-teman adalah kalian kalau mata kuliah saya wajib bawa botol gitu ya. Ketika kalian terlambat, kalian bawa botolnya lebih gitu ya, lebih. Kemudian kita kumpulkan, kita produksi, kita pisahkan tutupnya, botolnya, kemudian apa namanya, plastiknya. Itu kalau tidak tidak diproduksi dengan baik, akan berpengaruh gitu ya. Berpengaruhnya itu kan nanti tentu akan menimbulkan masalah. Nah, masalah ini nanti yang mengarahnya ke stres dan apa tadi, menimbulkan nervous tadi buat pelaku atau organisasi atau apa itu tadi gitu ya. Jadi kalau kayak sampah tadi kan memang harus dikendalikan. Yang paling mudah adalah biasanya recycle gitu ya. Jadi ada sampah yang bisa diolah. Ini contoh ya kenapa saya ngambil sampah, supaya kalian tahu ada yang bisa dibuat pupuk gitu ya, ada yang bisa didaur ulang dan yang lain-lain. Karena memang harus bisa mengelompokkan. Nah, sekarang saya tanya gitu ya buat teman-teman, mulai saat ini apakah
mulai saat ini dan sebelum-sebelumnya apakah kalian sudah memilah sampah? Karena sampah ini sendiri adalah salah satu cara untuk saya membantu teman-teman memahami tentang sistem pengendalian manajemen, ya. Jadi kalau contoh gitu ya, teman atau kakak tingkat kalian yang sekarang mereka di Taiwan, mereka sudah terbiasa memisahkan sampah plastik, sampah makanan, sampah botol gitu ya. Karena di sana memang sudah culture studies-nya, kemudian culture di sana sudah dibangun, ya. Jadi kan kalau kita ingin melakukan sesuatu, akhirnya manajemennya mudah, ya. Karena semua orang sadar akan itu, sehingga daur ulangnya pun mudah. Tapi kalau di tempat kita, coba bagaimana mau didaur ulang, semuanya masuk di dalam satu wadah, ya. Bekas makanan masuk sana, bekas botol masuk sana gitu ya, sampah plastik masuk sana, pampers gitu ya, kepala ikan apa segala macam. Jadi satu, akhirnya apa yang bisa dibikin? Nggak ada, cuma sampah tok gitu ya. Bahkan kalau di Surabaya gitu ya, karena pengendalian manajemennya bagus, sampah itu nggak sampai bau sehingga bisa didaur ulang gitu ya. Jadi sekarang jadi percontohan gitu ya, waktu Ibu Risma membuat beberapa bank sampah. Jadi sampah-sampah dari restoran itu yang belum busuk, karena sampah itu sebenarnya nggak bau gitu ya. Kalaunya bau itu karena dia busuk. Jadi sampah itu sebelum busuk sudah ada perhitungan jamnya. Bayangkan. Jadi pengendalian manajemen itu sampai ke sana. Udah tahu ini sampai jam berapa nanti masa inkubasinya untuk bisa busuk, diambil sebelum itu dan diolah gitu ya. Jadi satu tempat itu bisa menghasilkan listrik. Nah itu dari sampah. Coba bayangkan, karena sistem pengendalian manajemennya baik gitu ya. Jadi ini contoh gitu ya. Kenapa saya sampaikan, karena dekat dengan kalian gitu ya. Saya dari awal kalian masuk sudah mencoba untuk menyampaikan itu. Nah, mungkin saat baru-baru awal-awal kalian bingung, ini kenapa disuruh seperti ini. Padahal itu terkait dengan pembelajaran sampai nanti kalian akhir perkuliahan, maksudnya sampai tugas akhir, nanti masih ada hubungannya dengan botol plastik gitu ya. Itu salah satu cara atau metode untuk saya bisa menjelaskan ke kalian. Oke, ini next gitu ya. After you introduce the WIV tadi gitu ya, jadi limit tadi kita bisa mengkalkulasi kira-kira ini selesainya kapan, ya. Itu penting sekali, kita harus tahu, karena pekerjaan kita bisa tahu. Contoh yang paling sederhana, misalnya kita mau bikin baju, ya, bikin baju gitu ya. Tentunya kita nggak bisa jahit, kita harus ke tukang jahit. Ya, kita bisa nih kasih modelnya, saya maunya kayak gini, gitu ya. Tapi kita bikin sendiri nggak bisa, akhirnya harus ke tukang jahit. Kata tukang jahit, saya lagi banyak order, kira-kira bisa selesai 1 bulan. Nah, tukang jahit masih mengira-ngira gitu ya, karena nggak pakai Kanban tadi. Tapi kalau kalian orang yang profesional tadi bekerja, itu nggak pakai kira-kira, ya, karena kita sudah tahu hitungannya gitu ya, apa yang kita kerjakan itu. Ya. Ternyata tukang jahit tadi dia berdasarkan pengalaman, misalnya 1 hari bisa selesai 3 baju misalnya. Nah, dia punya pengalaman itu gitu ya. Nah, kalau kita memang berdasarkan pengalaman itu juga, tapi kita harus mengkalkulasikan, mungkin saja ada nanti terjadi yang namanya disruption atau gangguan-gangguan, sehingga kita harus melebihkan segala sesuatunya itu minimal 1 gitu ya, 1 hari. Makanya saya bilang tadi kalau punya deadline, dimundurkan 1 hari untuk bisa menyelesaikan gitu ya. Deadline-nya hari Minggu, berarti hari Sabtu udah harus selesai, karena mungkin akan terjadi disruption. Kayak lampu merah tadi, kita harus bisa prioritaskan segala sesuatunya. Misalnya yang sudah punya keluarga kan, bekerja, terus ada kepentingan keluarga, ya kita harus kepentingan keluarga dulu. Akhirnya pekerjaan tertinggalkan misalnya untuk 1 hari itu. Nah, makanya coba untuk memikirkan di mana ada gangguan itu dan kalkulasikan kira-kira kapan selesai pekerjaan kalian. Ya, the ultimate goal is to achieve constant high throughput and personal team performance. Jadi karena kita kerja tadi nggak sendirian, sebenarnya bisa saja gitu ya dilimpahkan ke teman atau ke tim kita gitu ya. Misalnya kita ada urusan tadi keluarga gitu ya, atau ada permasalahan yang harus kita selesaikan, ya kita tinggal sampaikan ke tim kita, I have something to do right now, so you can do it my job gitu ya, atau apapun itu, coba diinikan gitu ya, diselesaikan. Jadi
tetap bisa jalan sesuai progres gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian yang di langkah ketiga ini, don't push too hard gitu ya. Jadi don't push too hard, pull instead. Jadi maksudnya pull. Kalau kalian masuk pintu itu kan ada push, ada pull gitu ya. Maksudnya apa? Kalau push kan dorong, pull tarik gitu ya. Nah ini kalau pakai Kanban, kalian jangan memaksakan sesuatu itu untuk bisa harus selesai cepat. Makanya tadi saya bilang kita harus kalkulasikan dulu gitu ya. Biasanya kita karena banyak deadline gitu ya, kita push gitu ya, selesaikan dengan cepat. Enggak, tapi kita harus tarik gitu ya. Tarik, lihat dulu target atau goal yang ingin kita capai sudah terpenuhi belum gitu ya. Kalau belum jangan terlalu dipaksakan untuk itu ya. Apalagi waktunya misalnya masih lama ya. Misalnya ada kejar setoran gitu ya atau apa gitu ya. Kalau bekerja biasanya kan ada belum terpenuhi misalnya kuotanya, ya jangan diinikan dulu walaupun masih ada waktu gitu ya. Nah ini kalau teman-teman di IT itu paham gitu ya, coding gitu ya, testing, developer, tester. Jadi misalnya bikin satu aplikasi atau apapun itu gitu ya, kita akan melakukan codingnya gitu ya. Developersnya tuh lebih banyak gitu ya. Maksudnya yang timnya untuk mendevelop suatu aplikasi. Tapi yang menggunakan kan mungkin 1-2 orang dia udah tahu, oh kekurangannya di sini, kekurangannya di sini. Nah, sebenarnya coba untuk membagi di sini maksudnya itu adalah untuk membagi tim tadi. Jadi ada tim yang sifatnya nanti mereka jadi pengawas gitu ya, atau yang menjadi pembina gitu ya atau apa gitu ya. Jadi kalau di dalam organisasi atau apapun itu kan ada pengawasnya, pembina apa segala macam. Itu kan mereka nanti yang mentesting gitu ya suatu pekerjaan. Atau ada bagian kalau di ini bagian audit misalnya gitu ya. Kalau di akuntansi nanti mengaudit sehingga tahu yang mana yang kurang. Nah, ini penting sekali karena kita untuk mengetahui. Jadi manajemennya jadi bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau push gitu ya, itu susah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Makanya jangan push, harusnya pull tadi saya bilang ya. Ini contoh gitu ya, push. Jadi misalnya ada pekerjaan didorong ya, di bawah nih numpuk. Di bawah nih numpuk gitu ya. Makanya dia bilang, oh no gitu ya. Nggak bisa dia selesaikan sendirian gitu ya. Karena nih push gitu ya. Nah, harusnya nanti sebaliknya. Apa tadi? Pull gitu ya. Ditarik gitu ya suatu pekerjaan itu tadi. Nah, bahasa sederhananya tuh jangan melempar pekerjaan gitu ya. Jangan melempar pekerjaan yang akhirnya menyusahkan kelompok kita gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah pull. Nah, dari bawah. Jadi kalau pekerjaan tuh kita kasihkan sesuai dengan tupoksi dan tugasnya masing-masing. Jangan kita bagi kemana-mana gitu ya. Akhirnya bingung. Nah, ini kan contoh tadi dari yang saya sampaikan. Jadi ada pull system. Whereas next team pulls work only read for it. Gitu ya. Jadi kalau tim finance udah dia bicara tentang keuangannya aja bagaimana gitu ya. Ya akuntansi cash flow-nya seperti apa. Jangan sampai akuntansi tadi ngurusin juga tentang bagaimana penjualan gitu ya. Maksudnya mikirin cara marketingnya gitu ya, bagaimana iklan apa enggak. Nanti kebingungan gitu ya. Jadi makanya ERP tadi, Enterprise Resource Planning itu bagus sekali nanti untuk dipelajari nanti di pertemuan selanjutnya untuk teman-teman untuk bisa membedakan pembagian atau proses bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi kita bekerja nggak bisa sendirian, di dalam tim itu sudah ada yang apa namanya sudah sesuai dengan tupoksi tugasnya masing-masing ya. Ini secara umum gambarannya tentang pengendalian manajemen yang menggunakan sistem push dan pull system gitu ya. Jadi usahakan yang pakai yang pull itu gitu ya. Jadi lebih kepada upward gitu ya. Kita tahu ini siapa prioritasnya yang mengerjakan. Nah, ini dia ya. Nah, ini kalau sudah ada buffernya tadi, misalnya ada 3 pekerjaan gitu ya. Ya udah, ada yang misalnya mentes tentang
akurasi, ada yang mentes tentang bagaimana prosesnya berlangsung gitu, ada yang mentes misalnya konten, jadi kan mudah. Tapi kalau dikumpulkan ke satu orang itu nanti susah, ya. Makanya pekerjaannya jadi stressful gitu ya, berat. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah yang paling penting, kita harus menggunakan Kanban tadi gitu ya. Then monitor, adapt, and improve gitu ya. Jadi nanti mulai saat ini kalian kalau bekerja melakukan sesuatu, cobalah untuk menggunakan proses dari Kanban ini sendiri gitu ya. Use it. Karena kalau kita hanya belajar aja, teori aja, prakteknya tidak ada, itu nanti susah untuk kalian gitu ya. Makanya habis ini nanti kita coba untuk mempraktekkan, kemudian kalian coba dilihat seperti apa adaptasi, kemudian biar bisa melakukan improvement di dalam suatu pekerjaan kalian. Ini saya lewati saja karena ini hanya menunjukkan tentang bagaimana kinerjanya Kanban gitu ya. Ini sama. Nah, ini tentang perhitungan waktu tadi ya. Lebih mudah akhirnya kita menggunakan waktu kita dalam pembagian tugasnya gitu ya. Kemudian di bawah sini kan ada note-nya. Note that without limit on work in progress, the mean cycle time tend to increase drastically gitu ya. Jadi drastis gitu ya. Jadi kalau nggak ada limitation, kalau dalam bekerja itu nanti kita semaunya gitu ya, saya naik dewe gitu ya. Kalian terserah mau ngerjainnya kapan, enggak. Jadi pekerjaan tuh kalau bisa memang harus cepat-cepat selesaikan di dalam satu pekerjaan, karena pekerjaan yang lain lagi masih banyak gitu ya. Jadi memang harus ada limitation-nya tadi, tapi kita harus bisa kalkulasikan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Waterfall ini maksudnya waterfall itu air terjun ya. Jadi bagaimana penurunan ketika kita menggunakan Kanban tadi dengan metode yang biasa kita pakai. Ya, biasa kan memang ya yang mana yang kita mau kerjakan gitu ya. Padahal kan banyak yang menjadi prioritas. Ya, misalnya banyak yang jadi prioritas, pasti ada salah satu yang betul-betul prioritas kita, jadi dilihat. Nah, ini contoh tadi kalau menggunakan Kanban tool-nya ya. Jadi use online tools to manage your activities. Ya, kenapa online? Karena kita sekarang 4.0 gitu ya, apalagi teman-teman kan rata-rata memang generasi milenials yang sudah melek dengan teknologi. Jadi bekerja itu sudah dalam genggaman, sudah ada di handphonenya apa segala macam. Jadi pekerjaan mudah gitu ya. Nggak ada lagi yang manual gitu ya, nggak ada lagi yang manual. Kalian bikin misalnya buku buku catatan, menuliskan sesuatu, nggak bisa gitu ya, karena ini sudah bekerja menggunakan tim, semua bisa mengakses, bisa lihat ini siapa yang menyelesaikan, kapan diselesaikannya, ada waktunya gitu ya. Jadi kelihatan karena dia on time gitu ya, kelihatan nanti. Nah, ini Kanban. Kemudian kita bisa menggunakan Kanban dengan metode yang lain. Nah, ini nanti contohnya seperti apa nanti akan saya jelaskan juga gitu ya. Nah, Scrum ya, Scrum ini nanti teman-teman bisa lihat, Scrum ini adalah metode yang dipakai oleh, saya lupa nama lengkapnya, tapi ada Scrum-nya gitu ya, nama orang Scrum itu. Tapi sekarang dikembangkan untuk organisasi, memang dia ahli dalam bidang itu gitu ya, social science. Scrum ini sendiri itu ada sertifikasinya. Kalau nggak salah untuk mengambil sertifikasi Scrum ini ada tingkatan level gitu ya. Jadi level yang paling bawah aja itu sudah sampai 25 juta untuk ambil sertifikasinya. Tapi kalau kalian sudah punya sertifikasi Scrum, artinya kalian tuh kalau bekerja sudah setara dengan supervisor gitu ya. Sudah tahu pembagian-pembagian kerja. Jadi kalau di luar gitu ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia mungkin ada lembaga yang mengurus itu, mungkin BNSP atau apa, tapi di luar tuh banyak, kayak di Singapura itu kita bisa ambil sertifikasinya untuk Scrum. Kita harus memahami dulu bagaimana pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan, baru kita bisa ambil, dan ujiannya itu bahasa Inggris gitu ya, lumayan sulit.
Tapi kalau lulus tadi saya bilang minimal pekerjaannya sudah jadi supervisor di suatu perusahaan yang bonafit lah, gitu ya. Jadi nanti bisa belajar tentang Scrum juga. Kemudian Podomoro Band ini juga bisa nanti jadi temannya Kanban ketika kita melakukan pekerjaan. Dia menambah gitu ya fitur-fitur yang nggak ada di Kanban, seperti misalnya catatan-catatan yang sekiranya misalnya kita mau masukkan video, kita mau masukkan misalnya apapun itu gitu ya, misalnya video kita rapat, video kita apa, itu bisa dimasukkan. Tapi kalau di Kanban sendiri itu nggak ada fitur itu, tapi kalau digabung dengan Podomoro Band itu nanti bisa ya. Kalau gambar itu masih ini, tapi nanti saya perlihatkan yang Trello ya. Trello itu sudah lengkap gitu ya, sudah lengkap, bisa kita taruh video, kita bisa taruh gambar apa segala macam, jadi kelihatan. Oke, yang terakhir, but most of all gitu ya, kita harus enjoy Kanban gitu ya, harus terbiasa menggunakan Kanban ini. Dan saya nggak tahu apakah kalian baru pertama kali mendengar Kanban atau sudah, tapi yang jelas ini penting sekali di dalam sistem pengendalian manajemen supaya kita bisa membagi pekerjaan gitu ya. Baik, itu untuk presentasi saya kali ini. Habis ini kita akan tanya jawab dan saya akan perlihatkan tadi Trello dan yang lain-lain ya. Baik, yang belum absen nanti bisa ini absensinya tadi itu harus dilaporkan gitu ya, makanya sudah keluar gitu ya ininya, peraturannya di akademik gitu ya. Oke, baik. Ini ada 29 orang, benar ya, 29 orang yang sudah bergabung. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari penjelasan saya tentang Kanban tadi? Silakan buka mic-nya gitu ya, atau boleh ditulis di chat. Tapi yang lebih gampang mungkin boleh langsung menggunakan mic-nya aja gitu ya, satu-satu. Silakan. Siapa dulu? Yang belum dibuka, kameranya dibuka ya, nanti itu jadi laporan masalahnya. Itu yang belum, Salmia belum, Putri belum dibuka juga. Dibuka dulu kameranya, jadi saya bisa lihat aktivitas kalian. Kemudian Arya juga belum dibuka tuh, Arya. Oke, silahkan siapa yang ingin melakukan tanya jawab dulu sebelum saya tanya kalian satu-satu. Silahkan dibuka mikrofonnya ya. Pak, kan tadi ada Ya. apa tuh yang kanbannya sesuai warna-warna. Dari warna-warna itu sesuai perusahaan atau memang sudah ditentukan? Oke, Neni ya. Jadi untuk sticky note tadi misalnya itu contoh gitu ya, sticky note itu warna-warnanya tadi itu harus ada kesepakatan di dalam suatu organisasi tadi atau perusahaan gitu ya untuk melakukan pekerjaannya. Satu tim intinya, misalnya Neni timnya misalnya Yahya, misalnya dengan Amelia, dengan Lia misalnya. Nah itu kan kalian misalnya beda-beda nanti melakukan pekerjaan, tapi sudah paham kalau merah itu punya Neni, kuning itu punya Yahya gitu ya. Kemudian biru misalnya punya Lia gitu ya. Nah itu kan kalian sudah punya kesepakatan masing-masing. Jadi memindahkan. Jadi tadi sticky note-nya dicabut misalnya punya Neni yang warna merah, karena sudah selesai dikerjakan
diganti jadi warna kuning oleh Yahya. Berarti sudah tahu nih yang menyelesaikan pekerjaan Neni selanjutnya itu adalah Yahya, gitu ya. Nanti itu contoh. Oke, siapa lagi? Bisa dipahami Neni ya? Siapa lagi? Silakan. Iya bisa Pak. Bapak izin tanya. Ya, silakan. Jadi peranan Kanban ini dalam sistem pengendalian itu apa? Kanban ini tadi seperti yang saya bilang, Kanban ini tools gitu ya. Jadi perannya lebih kepada membantu pekerjaan gitu ya, untuk bisa memetakan. Tadi kalau saya bilang contohnya kan kayak kulkas tadi, kita sudah punya yang namanya inventory kulkas gitu ya. Kulkas kan ada yang freezernya di atas, kemudian tempat telur apa segala macam. Kalau kalian mau nyimpan sesuatu dan nggak mau beku, tentunya kalian simpannya nggak di freezer gitu ya. Terus kalau kalian simpan telur di freezer juga salah gitu ya. Maksudnya adalah untuk bisa menaruh sesuatu tadi di dalam tempat yang tepat. Jadi perannya Kanban ini adalah sebagai alat gitu ya, tools buat teman-teman gitu ya. Bisa dipahami ya dari kita ya. Ya bisa Pak, makasih. Oke, silakan yang lain lagi. Izin bertanya Pak. Oke, siapa? Yahya ya? Silakan. Iya Pak. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Kanban ini apa ya Pak dalam sistem pengendalian manajemen? Oke, sebenarnya kalau kita lihat kekurangan dan kelebihan itu mesti ada ya, mesti ada, tapi dalam perspektif penggunaan, maksudnya fitur. Jadi namanya aja Kanban gitu ya, kalian bisa lihat prosesnya. Jadi Kanban itu sendiri itu adalah metode sebenarnya, metode yang toolsnya itu dipakai oleh banyak manajer dalam menyusun pembagian tugas ya. Jadi kalau kekurangannya adalah dia costly itu maksudnya ada biaya gitu ya, ada biaya yang ditimbulkan karena kan dia online tadi platform. Jadi nanti kalau kalian praktek itu kan kalian bisa dapat yang gratisan dulu, itu 14 hari coba untuk berpraktek gitu ya, berpraktek. Tapi nanti dia harus beli kalau kalian skupnya perusahaan besar, misalnya kalian punya karyawan 5 sampai 50 ya. Nanti kita harus bayar gitu ya, kita harus bayar karena dia nyimpan datanya di cloud. Cloud juga penting gitu ya. Kita perlu untuk menyimpan segala sesuatunya gitu kan. Karena data-data kan dalamnya tadi data-data pekerjaan. Jadi kekurangannya tuh di situ ya, costly. Kecuali kalian bisa membangun sendiri, punya server sendiri, itu mungkin lebih murah ya. Makanya kebanyakan perusahaan, sepengetahuan saya gitu ya, semacam Alibaba, kemudian perusahaan-perusahaan yang bonafit itu mereka menggandeng yang namanya AWS. AWS itu Amazon gitu ya, salah satu dari Amazon yang ini lebih kepada clouds-nya dan yang lain-lain gitu ya, untuk membantu penyimpanan data-data tadi. Kelebihannya tentu lebih banyak dibandingkan dari kekurangannya karena bisa membantu pekerjaan kita tadi gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, ya nanti kamu bisa melihat sendiri kira-kira apa sih gitu ya yang menjadi kelebihannya gitu ketika kita bekerja menggunakan metode Kanban itu tadi dalam sistem pengendalian manajemen. Baik, siapa lagi? Pak, izin bertanya. Oke, siapa Laila ya? Iya. Apakah ada kendala dalam Kanban, Pak? Kendala dalam penggunaan gitu kah maksudnya? Inggih, Pak. Ya, jadi kendalanya biasanya ya memang user ini belum mengerti gitu ya sepenuhnya bagaimana cara menggunakan. Makanya saya bilang kalian nanti saya minta untuk berpraktek gitu ya, berpraktek menggunakan Kanban itu sendiri. Ya, jadi masalahnya cuma di user kendalanya karena kita nggak paham. Terus kendala yang kedua, karena di Kanban itu berbahasa Inggris, biasanya kendalanya
ada yang belum begitu paham gitu ya bahasa Inggris, akhirnya terkendalanya juga di situ ya. Jadi tapi kendala itu bisa diminimalisir gitu ya. Kita tinggal bisa translate-kan page halaman itu, jadi dia otomatis akan jadi bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa yang lain juga bisa. Karena kan otomatis, karena penggunaannya menggunakan teknologi juga. Jadi kendalanya cuma di user ya. Jadi semua user yang ada di tim kita itu harus paham penggunaannya dulu gitu ya. Makanya nanti kalian kan praktek nih satu-satu. Nanti saya akan berpraktek kalian dalam satu tim. Paham nggak? Jangan-jangan nanti pekerjaan temannya belum selesai sudah diangkat gitu ya, dipindahkan tadi, ditarik gitu ya. Ya, bahasanya kan ditarik ya, kan ditempel tadi to-do-nya gitu ya, ngerjakan sesuatu. Kemudian ditarik, ditempelkan lagi dengan yang punya kalian, warnanya berbeda gitu kan contohnya. Nanti itu kita ini kan ya. Jadi begitu ya, user yang jadi kendala. Oke, begitu ya Laila ya. Silakan yang lain. Tinggi Pak, makasih. Salmia ya, Salmia suaranya kurang kedengaran, kurang keras. Saya izin bertanya Pak tentang Ya. Kanban. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita menggunakan sesuatu itu pasti ada aturan. Nah, aturan khusus Bisa diulang nggak, Salmia? Saya nggak dapat suara kamu, putus-putus. Atau di chat boleh ya, Salmia ya, kalau nggak terlalu jelas. Ketik aja di kolom komentar. Oke, sambil nunggu diketik tadi pertanyaannya, yang lain boleh. Arya, ada pertanyaan Arya? Ada Pak. Sudah jelas? Baik, nanti saya tanya ya Arya ya. Kemudian siapa lagi nih? Jainal, tadi ada Jainal. Mana Jainal? Ada Pak. Ada pertanyaan Jainal? Belum ada lagi nah. Belum ada lah Pak. Belum ada Pak. Belum ada ya, nanti saya yang tanya Jainal ya. Aduh. Oke, belum diketik ya tadi sama ini. Baik, karena nggak ada, belum diketik, saya yang tanya tadi sama Arya dulu gitu ya. Kemudian nanti Jainal. Nah itu adik siapa lewat? Oke, Arya tadi kan saya udah jelasin gitu ya. Jadi Kanban ini sendiri ada proses yang namanya pengelompokan pekerjaan. Nah, bisa nggak kamu jelasin lagi proses atau sistem tentang push sama pull tadi? Silakan Arya. Jadi saya di sini pengen menjawab dari sekali. Arti dari push tadi ialah kita harus mengerjakan terlebih dahulu pekerjaan, jangan sampai pekerjaan itu menumpuk lah. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, seperti lampu merah, kita menunggu lampu merah. Setelah lampu merahnya berhenti, lalu kita jalan. Jadi kisahnya pekerjaan itu jangan sampai deadline dulu baru kita kerjakan.
kita harus memikirkan apa resikonya. Eh, jadi sehari sebelum deadline itu kita harus mengerjakan terlebih dahulu supaya jangan jadi kesalahan yang Gitu ya. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itu ya, Arya ya. Kemudian tadi siapa? Jainal ya, Jainal. Jainal tolong disampaikan kembali. Tadi saya sudah pernah menyampaikan bagaimana proses dari penggunaan Kanban yang kamu bisa pahami dari prosesnya itu seperti apa? Coba Jainal. Proses Ya, proses dari Kanban tadi seperti apa? Coba diulang lagi. Kamu di mana, Jainal? di rumah. Itu kalau ini jangan membelakangi matahari gitu, jadi saya silau. Tunjukkan nggak? Soalnya Oh ya, sudah. Silakan lanjutkan. Apa tadi? prosesnya apa? Iya, prosesnya tadi dari Kanban itu seperti apa? Oh, enggak. Katanya tadi paham. Paham dikit-dikit. Enggak. Oke, coba dicari dulu jawabannya ya. Saya jawab pertanyaannya Salmia dulu ya. Ya, ini. Oke. Jadi pertanyaan Salmia itu aturan khusus untuk penggunaan Kanban gitu ya. Dan aturan itu apakah tergantung perusahaan atau organisasi pengguna ya, atau bagaimana. Jadi Kanban sendiri ya, Salmia ya, itu tidak ada peraturan khusus sebenarnya. Ya, peraturan itu tergantung dari timnya. Jadi timnya misalnya tadi kayak Neni, pertanyaan Neni, untuk yang pembagian warnanya seperti apa? Ya sudah sesuai kesepakatan gitu ya. Tapi pegang masing-masing gitu ya, warna itu tadi, sehingga menyelesaikan ketika menarik punya orang lain ya digantikan dengan warnanya kita juga gitu ya. Jadi tahu kayak semacam kode lah gitu ya, ada pengkodean. Nah, jadi seperti itu Salmia ya. Iya Pak. Baik, saya lihat lagi siapa nih yang wajah-wajah paham. Ini ada lagi pertanyaan dari Erwina ya. Kanban itu berarti semacam web atau aplikasi yang fungsinya untuk mengatur sebuah rancangan pekerjaan atau perusahaan agar berjalan dengan baik atau bagaimana ya. Tadi sudah saya sampaikan juga, dia bentuknya platform aplikasi gitu ya, yang dipakai. Tapi pada awalnya Kanban ini sendiri itu bukan aplikasi. Jainal, ini pertanyaannya mudah sebelum saya menjawab ke sini. Tadi Kanban itu dari bahasa apa? Bahasa Latin, Pak. Oh ya, bahasa Latin ya. Kamu diketahui Regeta tuh. Ya. Dari apa Regeta? Dari Jepang. Ya, dari bahasa Jepang. Awalnya Kanban ini dipakai oleh perusahaan Toyota gitu ya. Jadi mereka di dalam perusahaan itu kan pembagian kerjanya jelas. Jadi kalau orang bikin mobil tuh nggak satu orang bisa bikin mobil ya. Dia bikin mesinnya, dia bikin bannya, enggak gitu kan. Ada pembagian. Jadi ada yang khusus pasang pintu, ada yang khusus pasang joknya, ada nggak semuanya dia ahli gitu ya. Jadi perusahaan Toyota membuatlah metode itu. Nah, dinamakan Kanban gitu ya. Kanban itu tadi artinya adalah memvisualisasikan suatu pekerjaan ke dalam
suatu tulisan gitu ya. Nah, akhirnya sekarang dikembangkan oleh banyak perusahaan platform aplikasi gitu ya untuk bisa membantu pekerjaan ya. Jadi itu aplikasi bentuknya sekarang. Nanti saya akan tampilkan ya yang Trello, tapi kalian prakteknya jangan pakai Trello tapi pakai yang kanbantool.com. Oke, Linda terlambat, nggak apa-apa ya. Nanti karena videonya saya rekam, nanti saya upload di Google Classroom untuk linknya. Nanti kan videonya semuanya saya upload di YouTube. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya. Oke. Karena biasanya kalian cuma lihat aja, kemudian lupa like, kemudian lupa juga subscribe gitu ya. Nggak ada komennya ya. Karena itu kan ketahuan ya. Makanya saya minta kalian pakai akun Politala, itu bisa ketahuan gitu ya. Tapi kalau akun orang lain saya nggak tahu siapa yang akses. Oke. Saya akan berbagi layar lagi untuk memperlihatkan Trello tadi ya. Oke, ini dia. Jadi kalian tinggal klik aja nanti di Google Trello.com, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau Trello saya pakai untuk pekerjaan pribadi gitu ya sebenarnya. Jadi saya masukkan pekerjaan pribadi untuk mengatur, memaintain pekerjaan saya gitu ya. Jadi pengendalian manajemennya lebih mudah. Saya bedakan pekerjaan kantor dengan yang pekerjaan pribadi. Nah, di sini kan ada personal board gitu ya. Bisa kelihatan ya personal board. Di sini saya ada nulis buku komunikasi bisnis, buku technopreneurship, kemudian Galih academic editing a course gitu ya, Galih foundation to the list. Nah, Galih foundation management, kemudian mengajar rencana pemulihan RPS RPM. Itu kan saya melakukan. Nah, contoh saya misalnya perlihatkan yang buku technopreneurship misalnya. Nah, ini yang dimaksud oleh saya gitu ya. Yang bisa dimasukkan gambar, kemudian bisa dimasukkan video, apa segala macam gitu ya, pengaturannya ada di sini. Nah, di sini saya tinggal masukkan misalnya covernya, kemudian persiapan ISBN gitu ya. Kemudian saya sudah conteng dari checklist, cover sudah, halaman sampul sudah, daftar isi sudah gitu ya. Nah, cover sudah, awalnya cover itu di sini ya, di doing karena masih dikerjakan. Ketika sudah selesai saya tinggal angkat. Ini karena saya ngerjainnya sendiri, saya nggak perlu warna-warni ya. Jadi misalnya sudah selesai, misalnya dikerjakan oleh saya, Yahya mau masukkan ke DAM, misalnya Yahya adalah supervisor gitu ya. Yahya angkat yang cover ini, masukkan ke DAM, tapi berubah warnanya, dirubah gitu ya. Itu bisa. Jadi udah ketahuan yang mana yang sudah selesai. Misalnya punya lagi setelah dan di sini kita tambah lagi misalnya penjualan misalnya. Nah, sudah terjual gitu ya. Sudah misalnya sudah dokumen sudah kita tambah di sini. Misalnya cetak gitu ya. Misalnya kita sudah cetak, sudah tercetak, kita mau jual, tinggal larikan ke sini tadi gitu ya, penjualan tadi. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kita pindah tadi cetak, sudah di sini terjual misalnya penjualan. Warnanya beda lagi, misalnya tadi Wulan yang menjual. Warnanya beda lagi, tapi itu nanti kesepakatan misalnya. Tapi ini karena untuk saya pribadi saya nggak perlu warna yang banyak gitu ya. Yang penting saya tahu apa yang sudah saya kerjakan. Berarti nanti saya tinggal mengerjakan kata pengantar sama tentang penulis gitu ya. Itu contoh yang Trello. Kemudian tadi teman-teman saya minta untuk menuju ke websitenya Kanban Tools ya. Nih, ini punya saya juga ada di Kanban Tools. Nah, dua-duanya berbayar sama, dua-duanya berbayar gitu ya. Kalian nanti harus bikin akun dulu gitu ya. Bikin akun dulu baru bisa masuk.
Nah, saya lupa password. Gak apa-apa, kita lihat dulu. Yang penting nanti kalau kalian sudah bikin, nanti nama URL-nya itu ada nama kalian gitu ya, itu bisa diatur. Ya, saya perlihatkan halaman awal Kanban dulu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi dia berbayar ya, dan kelihatannya memang lebih kaku daripada yang Trello gitu ya. Makanya tadi Kanban yang dari sini itu kan bisa digabung dengan beberapa juga. Jadi sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, yang perusahaan yang besar gitu ya. Kanban tools power over 25,000 small and large business gitu ya. Jadi mereka menggunakan gitu ya perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal lihat ya bagaimana. Jadi bisa di-download di Google Play, bisa di App Store, atau nanti di ini kalian juga bisa gitu ya. Jadi di handphone itu sudah bisa sebenarnya. Nah, nanti tinggal bikin kalian sign up di sini gitu ya. Lihat, kalian ambil yang gratis ya, ambil yang free trialnya dulu gitu ya. Bisa menggunakan 2 board ya, 2 user. Jadi maksudnya 2 user di sini tim kalian cuma 2 orang. Kalau kalian bayar $5 per bulan, itu bisa unlimited user gitu ya. Nah, kalau sebulan yang enterprise itu juga. Jadi ambil nanti yang start, yang free trial, coba untuk memahami dulu. Dia bisa sampai 14 hari free gitu ya. Dan nggak perlu kredit card, nggak perlu extra fee juga. Jadi cuma pakai email kalian bisa nanti ya. Jadi coba nanti kalian masuk ke kanbantool.com ini, kemudian mulai berpraktek. Kalian mengerjakan sesuatu yang kalian jadi manajernya gitu ya, perusahaannya atau apa tuh terserah kalian ya. Oke, saya hentikan berbagi dulu. Saya mau tanya lagi, siapa ya? Saya Ricky Iskandar, mana Ricky Iskandar? Enggih, Pak. Oke, Ricky. Tadi kan saya udah perlihatkan gitu ya, yang tentang yang dari Trello, contoh dari saya bikin buku gitu ya. Saya mau manajemen tentang saya membuat buku. Kalau kamu nanti kira-kira kamu mau bikin apa? Kan nanti ada tugas gitu ya. Kamu mau bikin apa ceritanya? Apakah itu perusahaan? Karena nanti ceritanya kamu jadi manajernya gitu ya. Apakah itu perusahaan atau memang untuk keperluan pribadi? Tapi apa contohnya gitu ya? Tolong disampaikan. Untuk yang awal bisa dipakai untuk keperluan pribadi dulu, Pak. Misalnya Contohnya? penyelesaian progres tugas-tugas kuliah. Oh, tugas kuliah. Nah, tugas kuliah kan misalnya kamu 1 hari kuliah, misalnya ada 3 mata kuliah. Atau Iya. kamu bikinnya full 1 semester atau kayak gimana? Itu intinya yang misalnya per hari, misalnya ada 3 tugas, jadi bikin per mata kuliah seperti itu, Pak. Jadi dimulai dari tahap mengerjakan tugas yang pertama dulu, habis itu progresnya berapa persen pengerjaannya, habis itu yang selesainya nanti tugas kedua seperti itu, tugas ketiga seperti itu juga, Pak. Oke, ya itu kalau yang disampaikan Ricky tadi itu gitu ya. Tapi ini contoh untuk yang lain. Kalian coba bikin jangan yang simple, bikin yang complicated.
Ya, contohnya adalah memanajemen keuangan kalian selama 1 bulan. Ya, coba nanti bikin. Tapi terserah, saya sebenarnya nggak mau membaca. Kalau kalian bermain aman gitu ya, kalian nanti terbatasi. Jadi coba untuk lebih banyak lagi ininya. Kalau keuangan 1 bulan kan kalian ada misalnya pembagian pulsa, pembagian untuk bensin, jajan, apa segala macam itu kan ada. Jadi nanti lebih berwarna lagi ininya gitu ya, lebih banyak lagi something to do-nya gitu kan. Terus kalian harus mengkalkulasikan kira-kira kalau pergi beli pulsa, naik sepeda motor menghabiskan berapa gitu ya. Kan dihitung tuh ya. Kemudian kalian makan sesuatu sudah itu, oh makan nasi kuning harganya misalnya 12.500 tambah teh misalnya apa, itu kan harus ada perhitungan, itu kan lebih complicated ya. Tapi terserah kalian, yang penting kalian nanti bikin ini. Tapi kalau yang dari kita itu udah bagus tugas, tapi terlalu sederhana nanti ya. Ya, Pak. Karena nanti pengaruhnya ke kalian juga ya, ketika saya kasihkan tugas yang lumayan advance, nanti kalian kebingungan mengerjakan ya. Oke, itu Ricky ya. Siapa lagi nih? Nur Aziza mana Nur Aziza? Ya, Pak. Semua ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Bapak tugasnya tadi di Trello atau di kanban.com tadi? Di Kanban ya, di Kanban. Yang Trello itu nanti ya, apa namanya? Jadi kalian harus bisa membedakan nanti. Banyak sebenarnya contohnya, saya kasih contoh Trello sama Kanban Tools. Tapi karena dekat dengan bahasa aslinya Kanban gitu ya, makanya saya minta kalian menggunakan pakai Kanban Tools ya. Sebenarnya yang Trello apa segala macam itu Kanban juga. Ya, jadi pakai yang Kanban dulu untuk kalian tahu basicnya dulu ya. Nanti kalian juga saya akan minta untuk ke Scrum tadi ya. Oke. Siapa lagi ya? Coba saya lihat di daftarnya ini. Fatma, mana Fatma? Ini Pak. Ada pertanyaan Fatma? Itu Pak, misalnya antara Kanban sama Trello itu yang lebih mudah digunakan untuk manajemen bisa urusan pribadi gitu, itu mudah yang mana Pak? Oke, tadi seperti yang saya sampaikan ke Nur Aziza tadi, itu maupun Kanban atau Kanban Tools atau Trello itu sama-sama Kanban dua-duanya gitu ya. Bedanya adalah mereka beda platform aja, kemudian penamaannya beda, tapi metode yang kita pelajari kan Kanban-nya gitu ya. Pembagian tadi tugas-tugas itu. Nah, jadi kembali lagi ke user, kalian terbiasanya yang mana? Ini sama kayak kalian pakai Microsoft Office, ada yang terbiasa 2010, ada yang terbiasa dengan misalnya yang 2016 atau 2019 gitu, atau yang 360 gitu ya. Ya kan beda-beda, tapi sebenarnya sama aja. Ya. Jadi coba nanti kalian yang mana yang familiar, tapi untuk tugas pakai yang Kanban Tools. Dari penamaan. Oke, saya cari lagi siapa ya. Daniel, mana Daniel?
Ada Daniel? Ini ada pertanyaan nih di chat. Apakah bagi pengguna memerlukan syarat atau persiapan untuk menjalankan Kanban? Ya, persyaratannya tadi harus punya email dulu ya, karena untuk sign up itu harus punya akun email dulu. Jadi kalian bikin, sesuaikan dengan nama kalian atau apa, nanti bisa dikonfirmasi ke emailnya untuk bisa melakukan gitu ya. Jadi sudah punya tadi idenya mau apa, contohnya tinggal dibuat gitu ya, dibuat tugasnya. Jadi tugasnya nanti saya akan inikan juga. Tugasnya teman-teman nanti direkam pembuatannya gitu ya. Jadi capture screen gitu ya. Maksudnya dibikin videonya kalian saat mulai membuat, mulai dari sign up sampai kalian membuat suatu manajemen itu tadi gitu ya. Membuat satu pengendalian manajemen menggunakan Kanban. Jadi mulai dari sign up sampai selesai misalnya. Dan itu kalian sambil menjelaskan gitu ya, mulai dari mengkonfirmasi ke email sampai jadi prosesnya saya mau lihat kalian membuatnya seperti apa ya. Jadi bisa pakai banyak nanti ya aplikasi ya, pakai OBS atau Active Presenter atau apapun itu nanti kalian bisa pakai untuk bisa supaya menangkap layar kalian dalam menggunakan itu gitu ya. Mulai membuat di handphone juga bisa gitu ya, nanti kan bisa yang penting ada videonya ketika kalian membuat itu dan ada penjelasan dari kalian ya. Ya, jadi persiapannya tentunya harus ada yang ingin dibuat manajemennya tadi ya, yang ingin dikendalikan. Oke, siapa lagi? Ada yang ingin bertanya selain itu? Saya sambil lihat nih di ini. Jadi yang saya lihat, saya tanya gitu ya. Haliana. Ana. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Ada. Ini tadi kan masalah Kanban, itu ada pembagian sama pengelompokannya. Nah, itu kan juga ada batas waktunya. Nah, misalnya itu semuanya deadline-nya bareng, Pak. Jadi pengerjaannya tuh bareng. Nah, jadi bagaimana kita untuk memprioritaskan itu aja gitu, Pak. Oke, yang pertama Kanban, Haliana ya, Kanban bukan masalah. Tadi kamu bilang Kanban ini masalah. Ya. Yeah. Malah tadi Kanban fungsinya untuk membantu pengendalian manajemen gitu ya. Kemudian jangan panggil saya Bapak. Oke, kalau ada deadline yang memang harus diselesaikan bareng, ya nggak apa-apa. Ya, itu kan makanya kita tahu ada deadline yang harus dikerjakan. Waktunya bersamaan, berarti kita harus mengerjakan yang mana dulu prioritaskan. Tapi pada dasarnya nanti selesainya bareng gitu ya. Misalnya deadline-nya hari Minggu dua-duanya. Ya selesaikan dulu yang mana yang lebih mudah atau yang bisa cepat selesai, kerjakan itu dulu. Sehingga nanti kedua-duanya selesai di hari Sabtu gitu ya. Jangan hari Minggu selesainya karena deadline-nya hari Minggu gitu ya. Jadi coba ya. Tuh di prioritaskan yang mana yang bisa diselesaikan lebih dulu. Coba ini kan. Oke. Siapa lagi? Makasih, jelas Pak. Ya, Liana ya? Oke, jelas. Makasih. Khalifah Andini mana? Nah, keluar grup langsung orangnya habis ditanya. Kabur ya. Oke. Rahmat Mustafa. Mana? Ada
Ya, Pak. Ya. Apa ada yang ingin dibahas, diskusikan? Ulun ada bertanya. Misalkan lo suatu perusahaan atau organisasi menggunakan Kanban, terus ada masalah atau kendala. Nah, untuk itu apakah ada penyelesaian yang baik, Pak? Masalahnya seperti apa? Misalkan kayak apa itu? Misalkan itu kayak ada kesalahpahaman antara satu orang dengan orang lain gitu, Pak, dalam satu tim. Oh ya. Jadi misalnya pekerjaannya sebenarnya belum selesai misalnya ya, terus dipindahkan oleh teman satu timnya. Itu nanti ketahuan, nanti kan ada log gitu ya, log information itu nanti ketahuan siapa yang memindahkan, siapa yang mengangkat gitu ya. Jadi kan tadi pull atau push gitu ya. Jadi kan sistemnya Kanban ini adalah pull, menarik untuk diangkat gitu ya, ditempelkan ke yang lain. Jadi ketahuan nanti siapa yang mindah. Nah, kalau ada terjadi permasalahan misalnya sebenarnya belum selesai, tapi kenapa dipindahkan? Itu kan nanti bisa diklarifikasi gitu ya. Jadi malah sebenarnya tidak menimbulkan masalah karena memang sistemnya membantu gitu ya. Tapi kalau nggak ada sistem tadi malah bermasalah gitu ya. Nggak ada yang ngaku siapa yang mindahin, yang pekerjaannya padahal belum selesai, tapi malah hilang misalnya gitu ya. Itu kan malah masalah sebenarnya. Tapi dengan adanya Kanban ini tadi ketahuan gitu ya, siapa yang memindahkan juga. Dan itu lengkap dengan tanggal, namanya siapa, kemudian jam berapa gitu ya dia memindahkan, itu bisa kelihatan. Ya, jadi kita bisa langsung klarifikasi ke individunya. Gitu ya, Ahmad ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Elsia Hemalia nih. Kamu pakai akun apa sih masuknya? Mana orangnya? Udah nggak? Oke, selain itu siapa lagi ada yang ingin ditanyakan atau dibahas? Bulan ada? Nggak ada, Pak. Amelia? Mana Amelia? Ada, Pak. Ada yang dibahas? Itu, Pak, Kanban sendiri itu dipakai ada cara tertentu saja seperti karyawan yang lebih dari 50 orang atau bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau berbayar nanti bisa lebih dari 1.000 ya untuk pengorganisasiannya. Jadi karena contoh nanti kawan-kawan cuma bisa 2 orang gitu ya satu tim. Jadi ya berapa besar pun nanti perusahaan kalian bisa menggunakan itu gitu ya. Jadi kelihatan nanti bagaimana pekerjaannya. Ya, jadi biasanya perusahaan yang bonafit mereka nggak masalah mengeluarkan pembiayaan untuk itu karena mempermudah untuk mengatur perusahaannya. Ya, jadi kalau kita memonitor sebagai seorang direktur gitu ya atau general manager kan mudah kelihatan siapa yang mengerjakan, siapa yang aktif bekerja gitu ya, ketahuan gitu ya, siapa yang waktu bekerjanya lebih cepat, lebih efisien. Karena di akhir nanti itu akunnya manajer atau direktur gitu ya, dia bisa lihat
terkait waktu, kecepatan apa segala macam bisa lihat di situ, sehingga nanti bisa mengatur gitu ya. Bahkan kalau mau ngasih misalnya insentif pekerja yang lembur atau apa, nanti bisa kelihatan juga di sana gitu ya. Apa lagi tadi? Minahatul hasanah mana? Belum, Kak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kan tadi Ulun masuknya telat lo, Kak. Terus tuh kata Pian tadi, ini rekamannya di-upload di YouTube. Nah, misalnya Ulun nontonnya di YouTube, terus ada pertanyaan, boleh lah, Kak? Itu, komen pertanyaannya di channel YouTube Pian. Jangan di itu, nanti kalau saya nggak balas nanti susah di situ ya. Kalau ini di Google Classroom nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman, atau enggak nanti dibantu jawab sama Jainal ya. Nggak, maksudnya nanti semua bisa bantu jawab ya, tapi kalau di akun YouTube nanti orang luar yang bantu jawab. Kalau di Google Classroom kan kalian semua satu kelas ya. Enggak, Kak. Oke, siapa lagi? Rizky, mana Rizky? Kameranya mati juga nih. Wow. Mantap. Siapa lagi? Dewi Sartika, mana? Ada yang ingin ditanyakan, Dewi? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Oke, siapa lagi? Reja, Priscilia, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Paham. Sudah paham? Baik, ya, karena saya rasa kalian sudah paham semua, gitu ya. Dari pernyataan kalian sudah paham, artinya nanti nggak ada kesulitan dalam penggunaan, nggak apa-apa nanti sambil berpraktek aja. Yang jelas, tugasnya tadi direkam selama kalian menggunakan, mulai dari mendaftar tadi ya, Kanban tool-nya, sampai ini nanti bisa boleh di-upload juga di YouTube kalian masing-masing, nanti linknya aja ditempelkan di di Google Classroom ya. Nanti saling kalian di sana komen, saling like dan yang lain-lain juga ya. Kasih masukan ke teman-temannya, misalnya suaranya kurang jelas gitu ya, atau penjelasannya terlalu ribet, terlalu bertele-tele atau apa, nanti kalian sampaikan ke temannya juga gitu ya. Jadi sudah tahu juga ya kalau akun Google Suite kalian itu Google Drive-nya unlimited, kemudian akun YouTube-nya juga sudah diinikan ya. Jadi kalian bisa pakai itu, fasilitasnya banyak sekali untuk kalian sebagai mahasiswa ya.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Salah hilapnya saya mohon maaf, dan untuk saya ambil capture gambarnya, tolong semua kameranya dinyalakan dulu. Saya akan pindahkan sehingga nanti bisa kelihatan semua yang kuliah gitu ya. Jangan sampai kalian lagi di pasar. Oke. Jelas ya? Kelihatan nih. Oke. Silahkan yang belum absen dulu. Sudah semua ya, saya rasa ya. Karena nanti akan kelihatan dia di skripnya. Karena itu nanti yang saya kumpulkan. Baik, itu saja. Silahkan kalian tinggalkan grup ini, gitu ya. Dan silahkan langsung kerjakan tugasnya. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.